Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, yang saya hormati narasumber kita, Bapak Dr. Hadi Purnomo dan Bapak Darussalam. Terima kasih Pak, sudah hadir memberikan pencerahan, apalagi ini bulan suci Ramadan. Ini majelis ilmu ini nilainya kan. Jadi Bapak ini berdua udah jadi semacam ustadz tapi khusus bidang perpajakan. Yang pada akhirnya tujuannya kan memberikan kesejahteraan kepada rakyat kita. Ya, yang menjadi kegelisahan saya adalah terkait dengan tax ratio. Ya, seperti kita ketahui, dalam 8 tahun terakhir ini, tax ratio kita terus turun. Bahkan pernah mencapai angka hanya 8, sekian persen dari PDB kita. Alhamdulillah syukur di tahun 2022, dengan berbagai penjelasan yang tadi Pak Darussalam sampaikan, dan juga saya pikir ada faktor keberuntungan juga, kita bisa memperbaiki sedikit tax ratio kita itu menuju 10,41 kalau tidak salah Pak. Nah, tahun 2023 pun kita tidak punya target yang terlalu signifikan, meskipun RPJMN kita menargetkan 13,4%. Bahkan Bapak tadi menyampaikan sebenarnya tax ratio Indonesia ini bisa sampai 18%. Negara-negara berkembang diharapkan punya tax ratio 15%. Kalau saya lihat datanya Pak Hadi Purnomo, negara-negara maju itu 30-40%. Negara-negara ASEAN 20%. Saya akan sangat bahagia dan bergembira Pak, kalau tax ratio kita bisa mencapai angka yang tadi sempat kita dengar bersama. Terbayang oleh kita, kalau tax ratio ini bisa mencapai 15% Pak, 3.000 triliun uang dari pajak ini masuk Pak. Sekarang kita untuk mencapai 1.700 dia terengah-engah gitu loh. Ya, nggak perlu mikirin kita burden sharing, nggak perlu kita mikirin SBN, nggak perlu kita pikirin cari hutangan, nggak perlu Pak. 3.000 triliun. APBN kita berapa Bang sekarang? 3.300 kalau tidak salah ya. 3.041. 3.000 triliun sudah kita isi dari pajak. Ditambah bea cukai 300 triliun sekian dan penerimaan negara lainnya 3.500 triliun uang kita. Betapa cepatnya, ya, betapa dahsyatnya pembangunan di negeri kita kalau kita bisa perbaiki ini. Tetapi 9 tahun yang terjadi dari tahun 2014 dengan hari ini, yang kita lihat tax ratio itu sudah semakin tergerus. Padahal kurang apa? Tax amnesty sudah 2 kali Pak. Undang-undang perpajakan KUP sudah kita perbaiki. Sekarang ditambah lagi ada tool namanya Undang-Undang P2SK. Semua alat sudah kita berikan kepada pemerintah untuk memperbaiki itu. Karena itu tadi 3.000 triliun tadi yang kita harapkan. Nah, yang ingin saya dengar dari Pak Hadi Purnomo maupun Pak Darussalam, walaupun tadi saya sekilas Bapak sudah bicara tentang potensi dari perbaikan administrasi dan kebijakan pajak bisa sekian-sekian. Saya pengen yang loud and clear Pak. What should you do? Apa yang kita harus lakukan untuk memperbaiki tax ratio kita ini? Saya lihat kalau di datanya Pak Hadi Purnomo, tax ratio kita dekat-dekat dengan Laos Pak. Betul ya Pak ya? Dekat dengan Laos tadi kalau saya lihat. Kalau kita ngelihat Vietnam 22%, Kamboja 20%, Thailand 16%. Kita dekat-dekat dengan Laos. Waduh Pak, malu hati Pak. Ya, Republik Indonesia yang sudah merdeka 75 tahun ya. 77 tahun Pak. Masa samakan dengan Laos Pak tax rasionya? Dengan Kamboja, Vietnam aja kita jauh. Nah, apa yang akan kita lakukan Pak? Garis besarnya dulu Pak. Itu satu. Yang kedua, tentang reformasi perpajakan atau reformasi birokrasi Pak. Kita sudah mendengar, melihat berbagai macam informasi terkait dengan kondisi pajak kita. Saya bilang oknum pajak kita Pak. Ya, yang hari-hari ini kita dengar, saya nggak mau cerita terlalu panjang karena ini lagi bulan puasa Pak. Ya, ada terpikir dan sudah banyak kita dengar wacana dari 5 tahun terakhir ini untuk memisahkan, ya, memisahkan Ditjen Pajak ini dari Kementerian Keuangan. Dia menjadi sebuah badan langsung di bawah Presiden. Nah ini pandangan Bapak bagaimana? Ini mungkin momentumnya Pak untuk kita bersih-bersih pajak.
bisa menggal-menggal ini kan. Kalau buat badan baru, yang bagus ikut, lakukan seleksi ulang kembali, yang tidak bagus mungkin harus diselesaikan. Atau tetap di Kementerian Keuangan. Nah, bagaimana pandangan Bapak? Apakah ini merupakan suatu solusi yang jitu, dan apakah ini momentumnya saat ini? Kita untuk membentuk badan penerimaan negara atau badan pajak nasional, kira-kira begitu. Di negara-negara lain kan terbukti berhasil ini. Apakah ini momentumnya? Kalau momentumnya mungkin Presiden harus segera mengajukan kepada kita untuk merevisi undang-undang pajak, ya kita rubah 1-2 pasal, langsung kita bentuk. Dan mungkin ini salah satu obat untuk memperbaiki pajak dan sekaligus memperbaiki penerimaan negara kita. Saya pikir itu dulu. Doa aja Ketua, lagi bulan puasa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.